Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di siang hari ini, di siang yang cerah ini, kita berkesempatan buat bikin konten ya Bang ya? Iya. Konten apa Bang namanya Bang? Reaction ya, Konten beberapa reaction. media sosial lokal yang ada di Provinsi Banten ya. Sini kita masih tahap pembelajaran juga bersama-sama. Terus kita juga mau melihat bagaimana antusias dari warganet ataupun netizen yang ada di postingan media lokal Instagram. Ada berapa media sosial Bang yang mau kita review? Yang pertama itu ada info Pandeglang, yang kedua itu ada Bot TNG, terus info Serang, dan info Lebak Banten. Terus ya, Kita kayaknya belum memperkenalkan diri nih. oh iya, perkenalkan diri, nama kita, saya Adi, Di sebelah kiri Bang Adi, saya Iman. kami Dari Banten Uncover ya. Oke. Satu media juga yang ada di Provinsi Banten. Oke, kita mulai ya Bang ya. Pertama kita mau reaction salah satu postingan dari Info Pandeglang. Kita lihat dulu videonya. Mari kita lihat videonya. Oke, sekian videonya. Silahkan Abang dibacakan deskripsi postingannya Bang. Oke, di sini ada postingan dari Info Pandeglang sekitar 6 hari yang lalu ya. Saat ini kan tanggal 13 Juli 2025 pukul 14:43 waktu Indonesia Barat ya. Nah, dalam video tersebut mungkin ada penjelasan deskripsi dari postingan Info Pandeglang, yaitu Festival Bubur Suro 2025. Hari ini suasana Desa Wisata Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang begitu meriah dengan digelarnya Festival Bubur Suro. Festival ini merupakan agenda tahunan dalam rangka menyambut bulan Muharram yang menghadirkan bubur tradisional khas daerah sebagai simbol kebersamaan dan doa. Dan tak hanya kuliner, acara ini juga menjadi ruang untuk memperkuat tali silaturahmi serta menggali potensi kreativitas dan kekayaan budaya lokal. Nah, ada pesan dari deskripsi postingan tersebut, itu mari merawat tradisi, menyatu dalam doa dan budaya. Mungkin gimana menurut lu Man? Video yang ada dalam postingan Info Pandeglang ini? Ini budaya yang cukup bagus, budaya yang cukup bagus dan perlu dilestarikan. Oh, bagaimanapun di setiap daerah pasti punya budaya nih Bang ya. Punya salah satu ciri khas gitu ya, ciri khas masing-masing. Mungkin di Pandeglang ini budayanya keislaman begitu ya. Bubur Suro ini untuk memperingati tahun baru Islam ya. Iya. Di 1 Muharram ya. Jadi ini budaya yang perlu dilestarikan. Terus juga ini juga kan Suro itu kan kalau di bahasa Jawa juga kan yang artinya ya mereka itu momentum di bulan Muharram ya. Di banyak lah tradisi-tradisi di di satu Suro ya. Suro. Kalau di hijrahnya itu kan bulan Muharram gitu. Kayak di daerah Pulau Jawa, itu di daerah Jawa Tengah ataupun di Jogja, Jawa Timur. Itu ada beberapa daerah yang masih melestarikan budaya ketika masuk tahun baru Islam, 1 Muharram ataupun 1 Suro gitu. Dalam kalender Jawa itu mereka ada yang tradisinya macam-macam ya. Mungkin ada yang selamatan alam di pantai ataupun ada selamatan alam di gunung. Itu sifatnya sebagai rasa syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, syukur dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya, selaku manusia ya. Mungkin itu dari isi video. Terus video juga kan ada, jadi tuh lihat ada ibu-ibu lagi Lagi numbuk-numbuk tuh. Iya. Lagi numbuk.
Terus ada yang nari, terus terakhir itu kayaknya ditutup dengan doa bersama ya. Iya, ada doa bersamanya. Iya, sebagai apa namanya bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin di sini kita akan membacakan komentar ya dari yang pertama dari mana, Man? Dari Leni Altafunisa. Kata Leni, keren biar anak-anak muda tahu kalau di Pandeglang juga ada kebudayaan dengan agama yang saling melengkapi. Gitu. Dalam nih komentarnya nih ya. Emang anak-anak muda ini suka ini ya, suka banyak nggak taunya ya. Jadi emang harus diperkenalkan gitu ya dengan budaya-budaya yang ada Betul. di daerah. Selanjutnya nih dari My Name is Abil. Jadi pengen pulkam. Dah pengen banget bubur suro katanya. Asli ini bubur kalau di Pandeglang bisa ditemuinnya setahun sekali, dan meskipun nggak seperti bubur biasanya, rasanya enak banget katanya gitu. Kalau saya pribadi mah belum pernah nyobain sih, Man. Apa namanya? Bubur suro ya? Belum pernah nyobain ya? Belum pernah. Mungkin ini juga festival yang salah satu harus dilestarikan ya, dan didukung oleh pemerintah daerah gitu. Dukung penuh gitu. Agar menjadi lestari usai di Kabupaten Pandeglang gitu. Mungkin kita lanjut Bang ya di postingan selanjutnya. Postingan selanjutnya itu ada dari Info Serang ya. Apa Itu apa namanya? Mari sama-sama kita lihat dulu videonya dan saksikan bersama-sama. Colek. Gimana nih, Man, menurut lu, Man? Ini kita baca dulu ya deskripsinya nih. Penampakan langit seperti fenomena angin puting beliung hari ini, hari Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025. Fenomena ini disaksikan warganet di sekitar wilayah Sawaluhur di Kota Serang. Ini dilansir dari kompas.com, awan itu dikenal sebagai awan arcus yang menyebabkan hujan lebat disertai petir, katanya gitu Bang. Keberadaan awan ini murni merupakan fenomena yang disebabkan oleh atmosfer dan tidak ada kaitannya dengan potensi gempa, tsunami, dan puting beliung. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari segala bencana. Jadi pesannya buat warga Serang harus berhati-hati dan selalu menjaga diri, jaga keluarga. Karena emang lagi musim penghujan juga Bang ya. Lagi musim panas hujan. Mungkin itu juga yang apa ya? Yang nggak menentu gitu tuh ya, yang bisa mengakibatkan adanya angin puting beliung seperti ini nih Bang. Jadi mungkin harus sama-sama kita ya, sama-sama jaga diri ya. Iya. Iya. Menurut Abang gimana Bang dari postingan ini Bang? Ya ini cukup jelas ya, apa namanya, fenomena alam ya. Mungkin nggak tahu nih, ini karena mungkin anginnya timbulnya tinggi kali di atas permukaan ya. Tingginya alhamdulillah nggak ada apa namanya korban jiwa ataupun kerugian material ya yang dari dampak apa namanya fenomena alam ini. Nggak ada yang ketarik ya sama angin puting iya. beliung, ngeri juga ya kalau di darat ini. Mungkin Bisa juga ketarik. buat warganet juga ada fenomena alam kayak gini, usahakan jangan terlalu mendekat ya, kan kita nggak tahu nih, apalagi angin kan sifatnya bisa menarik atau enggak melempar gitu. Iya, lempar. Nah yang dikhawatirkan apa namanya, takutnya terlempar gitu tuh, jadinya ada korban jiwa gitu. Usahakan untuk menjauh lah, semoga aja Gusti Allah lah menjauh kita dari segala marak bahaya musibah gitu, melindungi juga setiap langkah, setiap waktunya gitu. Mungkin ada komentar dari warganet kaliman dari postingan dari Info Serang ini. Nih yang unik nih, komentar dari Naila Dina Syifa. Iya itu ntar bisa lama-lama turun jadi angin Min. Kalau kami dulu waktu di Jawa tukang angon wedus ya. Angon wedus tuh gembala kambing ya. Iya. Kalau lihat itu terus teriak-teriak celeret tahun, kalau enggak ulur-ulur. Teriak-teriak gitu sampai menghilang pusaran anginnya. Oh, itu bacaannya Bang. Kalau di kita mah kalau mau hujan nih, kita kan suka bilang tuh uluk gitu ya. biar cepat turun hujan. Iya, itu biar cepat turun hujan Bang. Kalau di sini bacaannya ulur-ulur katanya. Unik ya, ini warganet. Nih dari Sis Nurbianto. Neng kampung jenenge seleret tahun, wedine karo wong bocah angon kebo. Kalau di kampung namanya seleret tahun katanya, takutnya sama bocah lagi ngangon kebo.
lagi gembala Lagi kerbau, kerbau, katanya iya. begitu. Intinya harus berhati-hati lah bang ya. Iya. Dari postingan info serang ini cukup mengedukasi biar kita nggak kaget kalau ada bencana-bencana macam ini gitu ya. Walaupun tadi disebutkan 1 tahun sekali, cuma kan kita nggak ada yang tahu Iya. kapan terulang lagi Fenomena alam, ini, iya. fenomena alam ya. Tapi yang jelas ini nggak ada hubungannya katanya sama tsunami bang. Jadi Nggak ada. aman aja ya, nggak ada hubungannya. fenomena alam doang. Fenomena alam. Oke, selanjutnya bang, kita lanjut ke postingan ketiga. Ini ada dari info Lebak ya. Mungkin bisa sama-sama kita simak dulu nih untuk videonya jadi. Enggak, adanya gimana? Misal, kenapa nggak ngasih tahu dokternya kalau misalnya dia hamil pada saat rumah sakit, kenapa? Hah? Apa? Takut ketahuan. Rencana mau lahirannya di mana? Kalau nggak di rumah sakit, di rumah aja. Ibunya dikasih tahu nggak pada saat hamil? Nggak ada yang tahu di rumah hamil. Jadi kamu sendiri sana, pacar kamu aja yang tahu hamil. Dan perubahan badan nggak tahu. Saat ini kan badan kita Gemuk. Jadi gemuk aja seperti biasa. ya, tete enggak gede. Nggak gede, nggak ada tanda-tanda hamil apa. Kamu nggak muntah-muntah. Enggak. Padahal hamil pertama ya kan Bu ya. Orang temennya aja nggak tahu. Sekolah Sekolah nggak tahu. Lalu pada saat hamil masih sekolah. Iya, Masih sekolah ya. anak sekolah boy. Jalan. Silakan bang, di reaction, dibacakan deskripsinya. Ya ini kan ada postingan dari Info Lebak Banten ya. Sebelumnya disclaimer ya, kita ini ngambil beberapa video itu menurut rentan waktu ya. Dari tanggal 6 sampai dengan 12 Juli. Untuk tanggal 13 Juli kita belum masuk ya beberapa video yang mungkin mau kita reaction gitu tuh. Konten-konten dari media-media lokal di Provinsi Banten. Mungkin di sini ada dari Info Lebak Banten ya. Jadi mungkin sama-sama teman-teman juga udah melihat bagaimana isi videonya gitu. Mari kita bacakan dulu ya isi postingan tersebut gitu. Lebak jajaran Satreskrim Polres Lebak Polda Banten bersama Polsek Rangkas Bitung berhasil mengungkap kasus penemuan mayat bayi laki-laki di Sungai Ciberang. Penemuan bayi terjadi pada 12 Juni 2025 dan setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi ibu kandung bayi yaitu berinisial ER, usia sekitar 19 tahun ya. Masih muda ya? Iya. ER diketahui melahirkan sendiri tanpa bantuan medis di RSUD Aji Darmo ya, saat dirawat karena sakit. ER kemudian membungkus bayi dengan selimut dan menyerahkan kepada inisial U ya, usia sekitar 49 tahun, yang selanjutnya membuang bayi ke selokan hingga terbawa ke Sungai Ciberang. Kedua tersangka kini ditahan dan dijerat pasal berlapis, diantaranya yaitu pasal 80 ayat 3 Junto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti termasuk hasil visum ya, pakaian dan handphone. Menurut Kapolres Lebak AKBP Hervia Zaki menegaskan pihaknya akan memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku secara tegas. Mungkin ini video postingannya repost dari Ridwan ya, yang diposting oleh Info Lebak Banten dan kolaborasi ataupun kolaborator dengan media Banten gitu. Mungkin gimana tanggapannya terkait? Ini cukup sedih ya, karena mau bagaimanapun ini juga bisa disebut pembunuhan ya. Lokasinya dia lagi dirawat di RSUD Aji Darmo. Iya. Dirawatnya mah karena sakit. Tapi setelah itu dia melahirkan tanpa dibantu oleh siapapun.
terus dibungkus sama selimut gitu ya, sama selimut, habis itu dikasih ke U nih 49. Tadi di videonya juga kan, maaf ini agak berisik ya, kita lagi di pinggir jalan. Ngampar. Iya. Terus diserahkan kepada U katanya, umur 49 tahun. Ini tadi di video juga kan dijelasin, ini kan cucu ibu katanya, kamu ibu kan neneknya katanya. Berarti yang buang neneknya, Pak. Iya. Cukup menyedihkan karena emang nggak manusiawi juga kalau kita sampai ngebunuh anak ya, membunuh manusia gitu tuh. Apalagi ini bayinya notabene-nya bayi sendiri. Walaupun emang mungkin itu tidak diinginkan gitu ya, karena emang tadi ibu kandungnya katanya ER umur 19. Kemungkinan emang masih muda juga ya, masih muda. Mungkin baru lulus sekolah juga. Ini nggak dibenarkan sih menurut saya, Bang. Iya. Ini juga apresiasi lah untuk pihak kepolisian gitu yang akhirnya bisa mengungkap tersangka ya. Cukup lama sih, dari Juni baru ketahuan ini diposting sekitar 2 hari yang lalu ya, pada sekitar tanggal 11 Juli ya. Tapi cukup apresiasi lah buat pihak kepolisian gitu yang mengungkap gitu. Ini kita lihat Namanya kasusnya gitu. lihat kolom komentarnya, Bang. Ini dari Arum SW. Itu nenek si bayi. Gila aing mah undung jeung anak sarua bae burung. Ini Burung mungkin, itu imbuhan ya kalau di iya, Sunda itu. ini mungkin apa namanya bahasanya mah Ibu sama anak sama aja katanya Iya. gitu ya. mungkin ada selanjutnya man dari komentar dari netizen. Ini dari Andin underscore Ruhai. Mau nangis katanya, kalau nggak mau sama bayinya bisa kasih ke orang biar diadopsi, jangan dibunuh. Iya bener Bang. Iya. Lagian banyak juga sih orang-orang yang pengen punya bayi gitu, punya punya anak, anak, iya. cuma emang belum dikaruniai gitu ya. Nah itu bisa juga tuh dikasih ke orang lain kan ya. Iya. Oh. Intinya mah berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Terus dari underscore Altia. Ya Allah, kalau ada ya, kok ada ya seorang nenek tega buang cucunya, nauzubillah min dzalik. Kenapa gak lu pada sih yang mati? Waduh, hebat juga. Janganlah. Oh mungkin ini saking keselnya Bang ya. Iya. Saking keselnya ya ngelihat kelakuan manusia tapi nggak kayak manusia gitu, ngebunuh manusia yang lain gitu Bang. Apalagi Iya. itu notabene-nya ibu sendiri gitu tuh. Iya benar, tapi jangan sampai lah ada lagi apa namanya jatuh korban gitu. Seperti ya di video ini kan bayi ya yang harusnya dia lahir gitu. Lahir dan besar di dunia gitu, mendapatkan layaknya seorang anak gitu, layaknya seorang anak gitu. Mungkin ada lagi man? Oke, ke postingan selanjutnya. Ini ada masih dari info Lebak Banten ya. Mungkin untuk sama-sama kita tonton dulu ya teman-teman. Videonya ya. Videonya gitu. Nah, gimana nih man? Kita bacain dulu nih. Mamingan kamarana ya, mimin mah keur ngalamun. Mimin mah keur ngalamun, berandai-andai kumaha lamun Lebak majunya. Jauh ti korupsi, kolusi, nepotisme, uniko. SDM-na daek maraju jeung sajabana. Doangna bisa jika di videonya 2050 merenya. Amin, amin. Amin. Mungkin Katanya, ini video repost juga ya yang diambil dari @x Siel. Gel. Jadi di sini tuh dijelasin kalau misalkan pejabat-pejabat tuh nggak ada yang KKN gitu ya di Lebak, mungkin Lebak bisa maju. Tadi kan ada di video, ada rumah sakit Dr. Haji Darmo, ya, ada Rabinza, apa tuh, Rangkas apa Indah Plaza tadi ya. Iya, kayaknya Di itu rata mungkin Indah mall Plaza kali ya, mall ya. Iya. Terus juga ada Museum Multatuli. Itu tempat-tempat di Lebak gitu ya, Iya. di Rangkas. Ini sedikit disclaimer ya, mungkin ini video hasil AI ya. Ngasih AI ini. Hasil AI. Hasil AI.
bukan video asli pure gitu tuh, kondisi pengambilan gambarnya secara lihat menurut kita man ya, menurut kita gitu. Mungkin bisa dibaca kali Man apa namanya beberapa komentarnya ya. Ini dari @lut_ggi. Kalau Rangkas beneran kayak gini, tiap minggu aing balik pasti gitu. Perantau kayaknya nih ya. Anak rantau nih. Kalau Rangkas kayak gini nggak bakal ngerantau kayaknya dia ya. Iya. Dia anak rantau nih. Mungkin dia malas balik karena Rangkas gitu-gitu aja bang. Bener. Nggak ada satu hal yang bikin dia kangen lagi ya Rangkas. Nih kata Rauful Waris, Bahkan kalau udah nggak ada orang titipan deh. emang sejauh ini banyak kali ya orang titipan ya. Ini menurut Rauful. Iya. Kalau kata Rauful ya. Abah Anis mah apa ordal ya? Orang dalam. Iya. Sering bilang ordal. Mungkin kita lanjut bang ya. Sebelumnya dulu man, sebelumnya ini mungkin ini salah satu video keresahan ya dari dari warganet gitu yang dia akhirnya membuat video AI bagaimana tampak 2050 mungkin ya insya Allah gitu Kabupaten Lebak bisa maju gitu secara infrastruktur, secara fasilitas gitu ya bukan cuman secara infrastruktur juga tapi didorong dengan SDM yang unggul ya yang unggul dan maju gitu yang akhirnya perkembangan kotanya itu hidup man jadi seimbang antara kemajuan infrastruktur dan kemajuan SDM itu bareng yang akhirnya bisa bisa sejahtera lah sebagai daerah sejahtera gitu mungkin juga masukan buat Pak Bupati ataupun kepala daerah pejabat lainnya gitu untuk bisa lebih konsentrasi lah apa yang dirisaukan oleh masyarakat gitu mungkin bisa ditampung ataupun aspirasinya dan bisa dilaksanakan gitu mungkin bisa geser kaliman ke video yang lain gitu. Oke. Selanjutnya ini dari abotng_official. Kita lihat dulu. Mari sama-sama kita lihat videonya. Wih, ini mah kecelakaan dia. Ada kecelakaan mobil nih deskripsinya. Ada kecelakaan mobil rebahan di Jalan Bayur, Priok, Kota Tangerang. Minggu tanggal 6 bulan 7 2025 sore ini. Gimana tanggapannya menurut abang? Ini Rebahan kan? Rebahan. Ini mobil truk box ya. Iya. Truk box. Ya nggak tahu nih di deskripsi kan kurang jelas ya. Kurang lebih dan sebagainya gitu. Mungkin kalau kawan-kawan ataupun teman-teman ada yang tahu ya terkait kurang lebih ataupun pekerja gitu. Saya jelaskan di kolom komentar ya Mas. Tapi pesannya sih yang bisa kita ambil agar lebih berhati-hati sih bang. Agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Ya itu penting sekali man. Apalagi konsentrasi man lebih utama Pak. Konsentrasi ya. Harus konsen ya kalau mau berkendara gitu. Jangan main HP, jangan sambil merokok begitu ya. Di jalan. Karena selain bisa membahayakan diri sendiri, bisa membahayakan orang lain juga ya. Iya, karena kan kita di jalan raya kan namanya jalan umum ya. Jalan raya gitu. Bukan sendirian doang gitu. Apalagi kalau ngebawa penumpang ya, rombongan ya. Bawa rombongan gitu. Dan jangan lupa lah untuk berdoa sebelum berpergian gitu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua ya. Selamat sampai tujuan. Sekarang kita baca ininya nih bang. Iya. Kolom komentar. Nih dari Misbah Ramadhani. Merasa jadi Superman, kesiangan. Gua tadi di situ. Pas banget depan mata gua tegulingnya. Saksi mata dia. Iya, untung alhamdulillahnya nggak jadi korban juga. Oh, nggak jadi korban juga ya. Iya, Allah masih lindungi lah. Iya sih ya. Terus ada dari Endang tadi tuh, Endang. Ya. Mana ini mah? Maaf ikut nanya gimana ya cara ngembesin perut buncit. Promo olahraga ya. Iya. Ngepam doang gitu. Ya, ganti. Ada dari Sri Mariati 362 ya. Janganlah kau ngebut Bapak supir. Jangan tidak hafal medan kondisi. Jalan Bayur itu terkenal sempit
dan banyak gajlukan atau polisi tidur ya. Iya, kan tuh polisi tidur. Oh, jangan ngebut-ngebut. Pak supir ini pesan buat Pak supirnya. Iya. Jangan ngebut-ngebut. Yang ngebut-ngebut mungkin Karena lebih bisa hati-hati. membahayakan orang lain ya. Bener Bang. Bener. Ya semoga aja nggak ada korban jiwa ya dari tragedi ini gitu. Dan sebagai pembelajaran buat kita semua gitu. Dan yang menjadi korban Pak supir gitu. Semoga cepat pulih kondisinya gitu dan cepat membaik gitu. Dan mungkin selaku perusahaannya juga bisa mengcover man ya. Iya. Mengcover biaya pengobatan gitu. Biaya perobatan, biaya kerusakan kendaraan gitu. Agar tidak terlalu dibebankan sama supir. Nah biasanya kan kayak gini kan supir nih dibebankan nih crash kayak gini. Tapi semoga aja ada coveran dari perusahaan yang akhirnya tahu sendiri man, supir mah kan nggak seberapa man. Iya, pendapatannya ya. Pendapatannya iya. Maksudnya kasihan juga kalau Pak supir itu dibebankan gitu. Mungkin udah kali man ya. Mungkin itu sekian video yang kita ulas. Tadi ada 6 video yang kita bahas. Semoga ada manfaatnya ya buat kita, terus buat penonton juga. Ya mungkin kalau dari kawan-kawan teman-teman Bandaran Cover ya, ada rekomendasi video jadi boleh kirimkan ke kita. Atau emang ada yang mau dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Betul man. Mungkin sekian dari kami. Saya Iman dan Saya Adi. kita dari Bantaran Cover. Ya terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.